منتخب اندونيسيا وصل الى البصره. تحس اكو جديه، اكو احترافيه بعيد عن الفوارق هسه احنا نتحدث، لكن اكو احترافيه. وقبلها في بطوله الاردن دزوا المحلل الفني، بالتالي هناك احتراف، هناك عمل فعلي، فعلا يريدون ينافسون يعني. اكو مهارات، اكو مهارات كل Lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali menjadi buah bibir di pentas sepak bola internasional. Setelah sempat menggema penuh haru di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, dalam laga antara Timnas Indonesia U17 melawan Yaman U17 di ajang Piala Asia U17 2025, kini lagu tersebut tengah jadi perbincangan di tingkat yang jauh lebih tinggi, FIFA dan panitia penyelenggara Piala Dunia U17 2025. Suasana berubah total ketika lagu itu berkumandang, ujar Michel Louvel, delegasi teknis FIFA asal Prancis yang hadir di laga itu. Rasa bangga dan semangat yang dipancarkan dari para pemain dan supporter membuat kami, para pengamat, terpana. Momen itu terjadi saat para pemain muda Indonesia berbaris rapi menyanyikan Indonesia Raya sebelum kick-off melawan Yaman pada Senin 7 April 2025. Sorak-sorai penonton dan semangat patriotik para pemain menciptakan atmosfer yang kemudian viral di media sosial dan menjadi trending global platform X dan TikTok dalam waktu kurang dari 12 jam. Dukungan internasional dari para raja sepak bola U17. Tak lama berselang, kabar mengejutkan datang dari 6 negara yang selama ini mendominasi ajang Piala Dunia U17. Nigeria, Brasil, Meksiko, Ghana, Prancis, Jerman. Keenam federasi sepak bola negara tersebut secara resmi mengirimkan surat permohonan kepada FIFA agar lagu Indonesia Raya dijadikan salah satu lagu kehormatan yang diputar dalam opening ceremony Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang. Bukan hanya karena melodinya yang penuh semangat, ujar Hans Becker dari DFB, Asosiasi Sepak Bola Jerman, tapi karena simbolisme perjuangan dan semangat muda yang tercermin dari penampilan tim Indonesia. Mereka adalah wajah baru sepak bola dunia. Surat yang dikirim secara kolektif itu, menurut juru bicara FIFA bagian event Legacy, tengah dipertimbangkan dalam rapat mingguan Komite Eksekutif. Jika disetujui, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia U17, lagu kebangsaan sebuah negara yang bukan tuan rumah akan diputar secara resmi dalam pembukaan turnamen. Timnas Indonesia U17, kebanggaan Asia Tenggara. Kemenangan Timnas U17 atas Yaman dengan skor telak 4-1 menjadi penanda tonggak sejarah baru bagi Garuda Muda. Mereka tak hanya memastikan tiket ke perempat final Piala Asia U17, tetapi juga mengamankan satu slot ke Piala Dunia U17 2025, yang kini telah berubah format menjadi turnamen tahunan. Bersama mereka, hanya ada segelintir negara Asia lain yang sudah lolos, Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Sisanya masih bertarung di fase grup. Ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini adalah misi diplomasi budaya dan kebangsaan, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa prestasi ini adalah hasil dari investasi panjang dalam pembinaan usia dini sejak 2021. Harapan baru Piala Dunia U17 2025 akan jadi edisi ke-20 sekaligus yang pertama dengan format tahunan dan peserta 48 tim. Sistem ini dibagi ke dalam 4 mini turnamen, masing-masing terdiri dari 12 tim dan dibagi dalam 3 grup. Juara dari keempat mini turnamen akan bertarung di Final Four untuk menentukan siapa yang terbaik di dunia. Dengan format baru ini, peluang bagi negara-negara non-tradisional seperti Indonesia untuk melangkah jauh menjadi lebih terbuka. Indonesia, negara non-tradisional dengan aura unik. Bukan hanya permainan yang memikat atau selebrasi penuh gaya ala Evandra Florasta yang menarik perhatian. Lebih dari itu, cara Indonesia membawa budaya, nasionalisme, dan semangat muda ke lapangan mencuri hati banyak penggemar sepak bola dunia. Saya tak bisa mengabaikan getaran saat mendengar Indonesia Raya. Ini bukan hanya lagu, tapi pernyataan bahwa mereka datang bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk membuat sejarah, ujar Jürgen Amsel, pengamat sepak bola asal Jerman kepada Tempo. Tak heran jika kemudian tagar Indonesia Raya for World Cup 2025 menggema di media sosial, bahkan sempat menembus trending global Twitter selama 9 jam. 6 negara legendaris, 6 tangan yang mendorong Nigeria, sang raja Piala Dunia U11 dengan 5 gelar, adalah yang pertama mengajukan permintaan kepada FIFA.
Brasil dengan 4 gelar kemudian menyusul. Meksiko, Ghana, Prancis, dan Jerman menyatakan setuju dalam waktu kurang dari 4 jam. Kami ingin pembukaan ini mencerminkan semangat kebersamaan global yang baru, ujar Marco Lucio, Direktur Teknik CBF Konfederasi Sepak Bola Brasil. Dan Indonesia bagi kami adalah simbol masa depan sepak bola dunia. Respons dari panitia lokal dan Qatar. Panitia lokal Qatar menyambut baik gagasan ini. Kami terbuka pada usulan apapun yang menyatukan dunia melalui sepak bola, ujar Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, Ketua Panitia Pelaksana Lokal Piala Dunia U19 2025. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Qatar menyebut bahwa jika lagu Indonesia Raya masuk dalam ceremonial package, maka mereka akan menyusun koreografi khusus dengan penari tradisional Indonesia dan pemutaran visual budaya Nusantara melalui hologram dan layar LED stadion. Menggema ke Istana Negara dan Nusantara. Dalam pidato kenegaraan usai timnas lolos, ia berkata, ketika lagu kebangsaan kita diputar di pentas dunia dan diminta oleh negara lain, itu artinya semangat kita telah melampaui batas geografi. Ini Indonesia baru dengan mimpi yang tak lagi kecil. Menpora Dito Aryo Tejo juga menyebut akan menginisiasi kirap budaya dan tur piala replika Piala Dunia U11 ke seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian dukungan terhadap Garuda Muda. Musik, bola, dan diplomasi global. Sepak bola tak lagi hanya tentang skor. Ini adalah panggung budaya, persatuan, dan diplomasi global. Ketika Indonesia Raya dinyanyikan oleh anak-anak muda penuh semangat di Jeddah, dunia menyimak. Kini dunia menanti. Akankah lagu itu membuka pesta akbar Piala Dunia U19 di Qatar? Apapun hasil akhirnya, satu hal pasti. Indonesia telah menempatkan diri bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pusat perhatian. Dari stadion kecil di Arab Saudi menuju panggung dunia di Qatar, Indonesia Raya kini tak lagi sekadar lagu pembuka. Ia adalah simbol kebangkitan bangsa di kancah global.